sejahtera, gotong royong, dasar semangatnya, adil makmur, berakhlak mulia tujuannya. Pelayanan terima tugas di pundak kita, jalan menuju masyarakat sejahtera. Kobarkan semangat layani masyarakat, pada sang yang purna karya dunia hasilnya. Majulah Jawa Timur bumi Majapahit, musyawarah mufakat budayanya. Rakyatnya bekerja keras luar biasa, Pancasila pandangan hidupnya. Jawabannya opo, iki jawabannya, iki. Jadi inisiatif, kolaborasi dan inovasi itu yang ingin saya sampaikan. Beranilah berinisiatif, lakukan dengan kolaborasi yang bagus dan bikin inovasi. Jangan pernah berhenti berinovasi. Siapa yang bisa melakukan para game changer? Dalam rapat paripurna dengan agenda peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77, pada kesempatan ini pimpinan DPRD Jawa Timur mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga kondusivitas Jawa Timur. Jawa Timur Kusnadi mengungkapkan bahwa dirinya meyakini kalau Jawa Timur bisa bangkit dan akan berperan besar dalam pembangunan nasional. Saya mengucapkan dirgahayu pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ke-77. 77. Pitung bulu pitulungan. Semoga dengan pitulungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa kita semua, dengan doa para leluhur kita, Jawa Timur akan semakin maju, Jawa Timur akan makin berkeadilan. Jadi Jawa Timur maju dalam berkeadilan dan keadilan dalam kemajuan. Dan itu adalah harapan kita semua. Dan kemudian juga, dan ini bisa kita capai, kita optimis bangkit, kita optimis kita akan mencapai kemajuan dalam keadilan. Keyakinan bahwa Jatim akan bangkit lebih cepat juga ditunjukkan oleh para anggota Dewan lainnya. Lihat angka-angka, insya Allah kita akan menjadi provinsi yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gitu. Dan itu kuncinya adalah sinergi antara Indrapura ini dan Jalan Pahlawan. Harus saling mensupport, harus saling mendukung, harus saling memberikan koreksi, masukan-masukan. Karena itulah yang akan membuat situasi membaik, baik secara ekonomi, secara sosial, ya, juga secara politik yang paling penting gitu. Sehingga apa yang telah dijadikan sebagai jargon Hari Jadi sekarang ini, optimis Jatim bangkit, tidak sekedar menjadi jargon semata, tapi benar-benar bisa kita realisasikan. Saya bangga dengan Jawa Timur saya, sehingga saya merasakan apa yang dipidatokan Bu Gubernur itu, ya itulah masyarakat kita begitu. Memang orangnya suka kerja keras luar biasa, pantang menyerah, pantang mundur. Karena ada spirit Majapahit yang memberikan kita menggelorakan semangat bahwa kita itu senantiasa bisa dalam segala hal. Maka ketika pandemi berjalan begini, sempat turun sedikit, langsung sudah naik lagi. Ini bukan sesuatu yang biasa. Itu hanya bisa terjadi karena terjadinya sebuah kekompakan oleh seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Pimpinannya, rakyatnya, petugas negaranya, swastanya, koperasinya, semuanya. Ini yang menyebabkan kita bisa seperti ini. Jadi saya optimis Jatim bangkit. Ucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77. Oleh karena itu, sebagai anggota Komisi E tentu saja kami mengharapkan 3 hal, terlebih yang paling awal.
Yang pertama, meningkatnya indeks kinerja utama bidang pendidikan. Mengharapkan semua warga masyarakat mendapatkan akses pendidikan sebagai cikal bakal modal sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, Jatim sehat. Nah, ini penting semua warga masyarakat seluruh Jawa Timur mendapatkan akses bidang kesehatan sehingga angka kematian ibu, angka kematian bayi menurun dan stunting juga menurun angkanya. Kemudian yang terakhir, akses ekonomi. Ini penting bagaimana semua warga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berkarya, berinovasi, berkolaborasi dan berinisiasi terutama di bidang untuk pendapatan ekonomi, meningkatkan ekonomi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
77 tahun sudah usia dari Provinsi Jawa Timur. Di usianya yang tidak muda lagi ini, Provinsi Jawa Timur sudah menorehkan beberapa prestasi, terutama pasca pandemi COVID-19 dengan menunjukkan peningkatan perekonomiannya. Lantas seperti apa tanggapan dari Wakil Rakyat? Dan berikut salah satu tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur terkait usia 77 tahun Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Alhamdulillah bagus. Ya. Mbak Kety juga kan? Sehat terus ya Bu ya. Iya Bu, selamat ulang tahun untuk Jawa Timur sebagai wakil rakyat ini Bu. Terima kasih, terima kasih. Iya, Bu Ani, kita sambil jalan-jalan. Bu Ani, kalau kita lihat sendiri bahwa Jawa Timur ini tidak lepas dari peran dari sosok Gubernur Suryo. Nah, apa yang bisa diambil dari teladan dari Gubernur Suryo sendiri? Ya, beliau semangat pengabdian dan perjuangannya luar biasa. Menginspirasi kita ketika Jawa Timur awal kali dinyatakan sebagai provinsi di salah satu wilayah yang ada di Indonesia, Gubernur Suryo mampu membangkitkan semangat perjuangan bagaimana bisanya Jawa Timur berbeda dengan provinsi yang lain. Hari ini dengan kondisi resesi ekonomi akibat perang Rusia dan Ukraina dan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi, bahkan di Eropa sendiri hari ini juga sudah angka 9%. Semangat inilah, rasa optimis inilah yang harus kita warisi dari Gubernur Suryo, bahwa pasti dengan persatuan, kegotong royongan kita akan mampu untuk tumbuh, mampu untuk menciptakan karya-karya, mampu untuk bangkit dari 2 tahun ketika kita kena COVID pandemi. Ya. Makna usia 77 tahun sendiri menurut Bu Ani ini apa, Bu? Ya, usia makin tambah itu artinya ada kedewasaan berpikir, ada keberhasilan, ada kemanfaatan yang lebih luas, yang lebih bisa dirasakan kira-kira menuju kemakmuran yang adil atau keadilan yang makmur. Maka tentu berharap hari ini Jawa Timur kita patut bersyukur ada kado terindah bagi masyarakat Jawa Timur di usia 77 tahun ini. Kita mampu menembus pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, tidak hanya peringkat pertama di Jawa dan Bali, tetapi di atas rata-rata nasional. Oke. Hari ini Jawa Timur pertumbuhan ekonominya di angka 5,74, sementara nasional 5,44. Artinya mendekati. Artinya bahwa masyarakat Jawa Timur di tengah resesi mampu bangkit dengan menunjukkan eksistensi daya beli masyarakat, kemakmuran masyarakat masih tercipta. Oke. Pun juga kita masih melihat bahwa ada desa mandiri sejumlah 1.479. Ini angka yang cukup luar biasa, tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Yang tentu ini berimplikasi kepada kemiskinan. Dan terbukti kemiskinan Jawa Timur di usia yang 77 tahun ini semakin menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan tertinggi penurunannya di Jawa. Di tahun 2021 kita di angka 11,40 sekian persen. Hari ini kita pada 10,38%. Inilah makna yang terpenting di usia yang semakin bertambah,
kemakmuran, kesejahteraan masyarakat juga akan tercipta, kira-kira begitu. Oke, baik. Bu Ani, kalau kita tadi sempat dibilang bahwa disinggung optimis begitu ya. Yes. Nah, sesuai tagline-nya Jawa Timur sendiri ini optimis, Jatim bangkit. Apakah ini sudah terrealisasikan begitu, Bu?
Wah, ini kalau kita tadi sempat dibilang bahwa disinggung optimis begitu ya. Yes. Nah, sesuai tagline-nya Jawa Timur sendiri ini optimis, Jatim bangkit. Apakah ini sudah terrealisasikan begitu, Bu? Saya melihat beberapa indikator ini sudah direalisasikan. Di antaranya bahwa beras kita menjadi buffer stok. Ada beberapa komoditi yang kita mensuplai kebutuhan nasional atau yang disebut dengan buffer stok. Di antaranya adalah beras, jagung, cabai, gula, garam, daging, telur. Jadi ada beberapa komoditi. Artinya beberapa tahun yang lalu kita masih sekitar 4-5 komoditi, hari ini sudah di 7 komoditi yang menjadi buffer stok. Ini menunjukkan indikator bahwa optimisme untuk bangkit kita masih sangat kuat. Dan yang lebih penting lagi adalah adanya indeks kebahagiaan Jawa Bali, Jawa Timur di tahun 2021, karena untuk hitungan 2022 nanti ya di akhir-akhir, Jawa Timur peringkat pertama. Artinya ketika orang bahagia, maka motivasi untuk bekerja, motivasi untuk bangkit itu akan lebih tinggi lagi. Nah, karena psikis itu berpengaruh kepada fisik, kira-kira kayak begitulah. Oke. Dukungannya sendiri dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, apa yang perlu didukung atau dorongan supaya realisasi ini lebih lagi begitu, Bu, meningkat kalau Ibu tadi bilang sempat tinggi gitu. Ya. Kita harus melihat sektor apa yang menjadi supporting PDRB. Ya. Kebetulan PDRB Jawa Timur supporting tertingginya adalah di sektor real. Sektor real itu berarti ya pertanian. Pertanian itu dengan komunitasnya ada perikanan, ada perkebunan, dan ada UMKM. Dan hari ini kalau UMKM sudah besar, saya pikir pemerintah Jawa Timur bisa ekspansi kepada ultra mikronya. Artinya di bawah dari UMKM, kira-kira gitulah yang perlu ada intervensi. Jadi perlu ada anggaran spesifik yang lebih diperbesar lagi untuk sektor real. Kenapa? Karena supporting 58% adalah dari sektor real. Dalam hal ini adalah UMKM. Maka para UMKM butuh pelatihan terkait dengan digital market yang kita sudah membuka beberapa akses market secara online. Kita harus memberikan pendampingan agar supaya target sasaran tercapai antara targetnya pemerintah dengan keinginan dari masyarakat, dalam hal ini adalah UMKM. Yang ketiga, ini yang penting, bagaimana pemerintah memberikan fasilitasi permodalan lunak. Dan ini yang sedang kita lakukan, tetapi memang butuh sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Harus bareng-bareng di sengkoyong kira-kira. Koordinasi ya. Harus dikoordinasi bareng-bareng untuk memberikan permodalan yang cukup dengan bunga lunak, kira-kira visible, not bankable. Artinya dengan persyaratan yang tidak begitu ribet ya, para pelaku-pelaku UMKM bisa akses, terutama ultra mikro. Jadi lebih kecil lagi, karena saya melihat 5 tahun yang lalu hingga saat ini pemerintah sudah banyak fokus perhatian kepada UMKM. Yang perlu stressing adalah di ultra mikronya. UMKM iya tetap itu mikro. Yang kedua, infrastruktur menjadi bagian penting karena kelancaran ekonomi itu ditentukan dari infrastrukturnya bagus apa tidak, lancar apa tidak. Mobilisasi ini berpengaruh dengan cost ekonomi. Semakin cepat maka tentu cost ekonomi semakin ringan. Ketika ringan maka jatuhnya kepada harga eceran tertingginya tidak tinggi, sehingga jangkauan atau masyarakat mampu untuk membeli. Kira-kira kayak begitu. Masih bisa dijangkau begitu ya, masih harganya? bisa dijangkau. Nah, itu infrastruktur. Nah, yang ketiga menurut hemat saya, karena terus terang ada beberapa PR. Di antara hal-hal baik yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa PR yang perlu menjadi fokus garap pemerintah provinsi. Yang pertama adalah indeks Gini, artinya kesenjangan
pendapatan ini masih lumayan tinggi, dan indeks style itu kesenjangan ekonomi antar satu daerah dengan yang lain ini masih ada disparitas yang cukup tinggi, sehingga inilah yang menjadikan bagaimana konstruksi bangunan ekonomi inklusif itu harus benar-benar bisa diimplementasikan, tidak hanya di beberapa kabupaten kota gerbang Kertasusila yang berdekatan dengan ibu kota Jawa Timur, tetapi bagaimana merata di 38 kabupaten. Nah, disinilah infrastruktur menjadi penting. Bagaimana akses jalan itu bisa merata sehingga semua daerah akan bisa menikmati dan tumbuh perekonomian secara menyeluruh, secara merata. Ini yang harus menjadi fokus. Dan karena yang kedua, TPT, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur, kita masih menjadi PR. Artinya masih belum memenuhi target, masih tinggi kita. Ya, kita nyadari karena memang kita baru bangkit, banyak usaha-usaha besar, para investor-investor yang masih kolaps, yang masih baru tumbuh, sehingga berimplikasi pada TPT kita masih menjadi PR. Nah, inilah kemudian muncul tagline IKI. Kita harus mempunyai inisiatif bagaimana kita bisa menciptakan kerja sendiri, bahkan kerja untuk orang lain, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kerja-kerja dari orang lain atau dari pemerintah. Kemudian kita lakukan kolaborasi antar berbagai pihak, bisa dengan pihak pemerintah, swasta atau BUMD atau dengan pihak swasta, masyarakat ya. Dan kemudian mempunyai inovasi, bagaimana daya kreasi bisanya kita melakukan sesuatu yang different, yang berbeda ya. Yang itu akan menjadi ikonik dan itu tentu akan lebih cepat untuk bisa bangkit. Yang terakhir Bu, pesan kepada masyarakat Jawa Timur dan juga khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur di usia yang ke-77 tahun ini. Ya, singkat saja Bu. Agar supaya Jawa Timur lebih makmur, masyarakat lebih sejahtera dengan secara merata, kira-kira kemakmuran berkeadilan atau keadilan yang makmur, maka ayo kita bersatu, bergotong royong untuk melakukan inovasi-inovasi, kolaborasi, membangun Jawa Timur ini lebih baik lagi. Dan pasti kita bisa. Dirgayu Jawa Timur yang ke-77. Baik. Dengan bersama-sama, gotong royong, pasti Jawa Timur akan bisa bangkit lebih hebat. Untuk saat ini, pasca pandemi COVID-19, perekonomian Jawa Timur sebetulnya sudah cepat bangkit di atas rata-rata nasional. Hal ini terbukti bahwa pada triwulan kedua tahun 2021-2022 tumbuh impresif. Ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,74% year on year. Dan hal tersebut merupakan tertinggi sepulau Jawa atau tumbuh di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,44% year on year.